chat lagi saja Pak, izin. Baik, Sudah. jelas Pak, sudah jelas Pak. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Septri, terima kasih Mas Willy, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Izinkan saya mencoba untuk mewakili Bapak Menteri PUPR. Sedianya memang kemarin nih acaranya, tapi alhamdulillah sekarang pun kita bisa ketemu di sini. Nah, mungkin sebagai perkenalan dulu, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, tapi barangkali ada baiknya saya menyampaikan jati diri saya dulu. Yang pertama adalah bahwa saya sekarang menjadi Ketua Satgas untuk Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementerian PUPR. Satgas ini dibentuk sejak mulai awal Bapak Presiden mengumumkan rencana untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu kurang lebih pada semester kedua atau setelah Agustusan 2019, maka Menteri PUPR membentuk Satgas. Waktu itu masih Satgas Perencanaan untuk infrastruktur. Dimulai dengan sayembara waktu itu ya, pesertanya luar biasa, banyak sekali, 300 sekian lebih gitu. Nah, kemudian sayangnya pada waktu itu ada COVID ya, pandemi, kurang lebih 2 tahun. Tapi sebetulnya juga blessing in disguise juga, karena kesempatan buat kita untuk lebih menyiapkan perencanaan ini menjadi lebih matang lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2022, ketika kita akan memulai untuk implementasi, maka Satgas ini dikembangkan juga termasuk untuk Satgas pelaksanaan, sehingga namanya menjadi Satgas Pembangunan Infrastruktur. Di dalamnya ada perencanaan dan ada pelaksanaan. Nah, saya di perencanaan sampai dengan sekarang. Nah, izinkan saya menyampaikan paparan yang sedianya disampaikan oleh Bapak Menteri ya. Pertama tentu kita tidak bisa ujuk-ujuk ya untuk menyampaikan kesiapan infrastruktur, karena ada baiknya menurut saya untuk memulai dengan IKN-nya sendiri walaupun secara singkat gitu ya. Kita tahu bahwa ada 9 wilayah perencanaan ini, di mana yang warna agak coklat itulah yang sebetulnya sekarang menjadi fokus untuk katakanlah acara 17-an, itu ada di sana. Tapi kalau boleh disampaikan di sini bahwa 9 wilayah perencanaan ini itu sudah siap dengan rencana spasialnya semuanya, sudah ditetapkan dengan peraturan kepala otorita gitu ya, dan ini semua sudah ada peruntukan spasial, rencana tata ruang dari semuanya. Nah, khusus untuk yang WP1 namanya, untuk kawasan inti pusat pemerintahan, inilah sebetulnya sekarang kita mencoba untuk masuk lebih dalam. Namun ada baiknya juga dipahami bahwa sekarang harusnya memang sudah harus memikirkan, karena sudah 17-an kan sudah dekat ya. Ada baiknya untuk kita juga berpikir bagaimana nih WP-WP yang lain, kira-kira seperti itu kan. Sudah ada RDTR dan sebagainya, nah mestinya sudah harus didorong, karena kebetulan di WP1 ini kan hampir sebagian besar gitu ya, sekarang ini yang ada adalah investasi dari pemerintah, kan kira-kira begitu. Nah, kalau melihat peta spasial luas seperti ini, maka kita bisa bayangkan bahwa katakanlah nantinya intervensi atau partisipasi dengan seluruh dunia usaha dan pelaku praktek pengembangan kota dan sebagainya ini bisa dilakukan untuk semua WP. Nah, di samping itu juga perlu kita juga pahami bahwa kita tidak bisa membangun semua WP itu sekaligus, walaupun kita juga mulai dari WP1, tetapi WP1 ini pun juga tetap mengikuti pentahapan yang ada 5 tahap ini yang ada di dalam rencana pengembangan IKN.
dan kita fokus terutama di tahap pertama, yaitu sampai dengan 2024. Nanti akan ada tahap berikutnya yang tentu akan banyak juga katakanlah peran dari semua pelaku pembangunan di sana, tidak hanya di tahap 1. Jadi tidak tahap 1 ini baru pemindahan tahap awal gitu ya. Di sini sangat jelas ditekankan di dalam Perpres 63 atau di dalam Undang-Undang IKN dan rencana induknya itu disampaikan bahwa infrastruktur dasar untuk sampai dengan 2024 ini yang utama ya, sifatnya utama harus selesai dibangun dan beroperasi. Artinya sampai dengan akhir 2024. Infrastrukturnya itu misalnya seperti air minum, ketenaga listrikan, tidak semuanya tidak berarti PUPR ya. Ini ada juga dari energi, ada dari komunikasi ya, TIK ya. Kemudian dari pengelolaan persampahan, air limbah gitu ya. Untuk masyarakat atau warga IKN pionir gitu yang datang duluan nih di tahun 2024. Kemudian yang kedua, sampai dengan tahun ini kita juga harus membangun sarana umumnya ya. Jadi mulai dari Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Ini sangat disebutkan khusus di KIPP. Dan baru kemudian kita bicara yang rencananya itu kan akan mulai pemindahan itu di September ya. Pemindahan ASN mulainya tahap awal, itu mulainya di bulan September setelah 17-an. Dan yang terakhir tentu apa yang dilakukan seperti sekarang terkait dengan investasi non APBN atau non pemerintah itu kita mencoba untuk mendorong inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas yang utamanya tentunya harus juga dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat. Nah, dengan pendekatan ini maka kok hang ya? Bentar. Maka kita sekarang mencoba fokus karena sekarang sudah mau bicara persiapan 17 Agustusan yaitu KIPP terutama gitu ya, walaupun nanti di dalam pembahasan tentu tidak hanya bicara KIPP gitu ya. Nah, untuk ini kita mengacu kepada kebijakan yang ada yang pada waktu itu melalui sayembara dan sebagainya gitu ya. Pada intinya yaitu bagaimana kita mewujudkan Smart Forest City. Tagline ini sebetulnya diambil dari konsepnya pemenang sayembara pada waktu itu, yaitu negara rimba nusa. Tapi kalau diistilahkan lebih, mungkin kita lebih juga mudah memahami gitu ya. Itu adalah dalam bahasa yang lebih singkat itu ya mungkin Smart Forest City lah. Ada smartnya, tapi juga ada melestarikan hutannya dan sebagainya. Nah ini kita mulai dari KIPP. Nah KIPP sendiri ini adalah wilayahnya gitu ya. Dan wilayah KIPP ini kan merupakan 6.000 sekian hektaran itu. RDTR-nya sudah ada dan di sini kita juga sudah mengembangkan pada tahun sekitar 2020 sampai 2022 kemarin ya. Bagaimana kita rencana detail tata ruang yang ada, kita siapkan urban design-nya. Jadi kalau kita bicara bahasa sederhananya sebetulnya ini adalah alat untuk kita merencanakan sebuah kawasan atau sebuah kota, sekaligus kita merancangnya. Bagaimana kita rencana detail atau kita merancangnya, desain ya, tadi planning, kemudian kita merancangnya yaitu desain, kemudian bagaimana dengan modal itu kita bisa melaksanakan. Nah, di dalam wilayah KIPP ini kita bagi 3. Ini namanya 1A ya. 1, WIP 1. Ada 1A itu yang daerah biru itu yang sebetulnya nanti rencana 17-an ada di situ. Lalu yang tengah itu 1B, yang di bawah itu 1C. Nah, 1A, 1B, 1C. Kita sejak awal memang fokus di 1A, namanya 1A ya, yang KIPP 1A yang kita fokus. Nah, disitulah kemudian dengan desain yang ada, dengan spasial rencana tata ruang yang ada, kita mencoba mencari
di mana titik koordinat yang tepat untuk mulai dari istana kepresidenan. Lalu kemudian dengan konsep negara rimba nusa itu, maka kita tarik garis ke bawah. Nah, disitulah letaknya nanti bagaimana sumbu kebangsaannya dari KIPP itu nanti dibentuk gitu ya. Nah, RDTR untuk WP1 ini mempertahankan ruang terbukanya kurang lebih 65%, non-hunianya 20%, dan untuk hunianya 15%. Artinya apa? Di WP yang lain itu sangat dikembangkan juga fungsi hunian dan juga fungsi non-hunian tentunya di samping tematik dari WP-nya masing-masing. Nah, dengan pendekatan itu tadi, perencanaan dan perancangan, maka kita kemudian masuk kepada pelaksanaan mulai tahun 2022. Kita mulai di situ, mulai melakukan kegiatan awal APBN terutama, di mana titik yang paling pertama itu adalah istana presiden, kantor presiden, dan lapangan upacara itu adalah start awalnya kita membangun, kemudian baru masuk ke tempat-tempat yang lain ya. Nah, kita sekarang bicara progres dan bagaimana kita menjelaskan ini supaya ada pemahaman 17 Agustus kira-kira akan kemana. Nah, dengan dasar tadi wilayahnya KIPP yang tidak hanya 1A, tapi sudah ada 1B dan 1C, kita bisa melihat ini adalah peta ortofoto ya dari atas. Yang warna coklat-coklat itu adalah binaan kawasan budidaya ya yang dibangun di dalam kawasan 6.000 sekian hektar itu yang disebut KIPP yang coklat-coklat ini. Ya. Nah itulah yang sekarang berkembang selama hampir katakanlah 2-3 tahun ini. Ya, itu mulainya dari satu. Kalau kita lihat di sini, maka yang di 1A itu sudah mulai lumayan ya. Mulai masih memang berkembangnya mulai dari situ. Kita mulainya dari sana prioritasnya. Apalagi pada waktu itu kemudian ada target bagaimana 2024 kita sudah harus ada upacara dan sebagainya. Kalau dilihat di sini yang warna-warna coklat itu, penggunaan lahan di KIPP ini sampai dengan tahun 2024 ini, itu yang sifatnya persil gitu ya, kita sudah hampir 420-an hektar nih yang kita kembangkan. 420 hektar. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di samping itu nanti juga infrastruktur lainnya, terutama jaringan jalan, kita bisa melihat bahwa kalau kita ukur gitu ya, itu sudah sekian 220-an kilometer itu yang ada di dalam situ itu yang sudah kita kembangkan gitu. Mungkin secara lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah area-area yang sekarang kita sentuh ya, kita sentuh untuk kegiatan-kegiatan kita, termasuk yang nantinya kita kembangkan. Nah, dengan dasar ini kita bisa melihat bahwa kawasan dan bangunan gedung yang ada itu sekitar kurang lebih 300-an hektar itu, infrastruktur dasarnya 220-an hektar itu, dan termasuk ada yang berwarna-warna ini adalah yang dari non-APBN ya, sudah mulai masuk investasi, itu sudah sampai kurang lebih 67 hektar yang sudah dikembangkan, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya masuk kepada bagaimana progres kita pada pelaksanaan selama ini gitu ya, yang tentunya sangat terkait dengan rencana ke depan, tidak hanya bicara 17 Agustus gitu ya. Karena apa? Seluruh kegiatan PUPR ini mulai dari awal ya 2020 kita lakukan. Kemudian dari situ kita melihat bahwa sampai dengan kontrak-kontrak yang ada itu, lalu kita pisahkan, ada batch 1 istilahnya, yang mulai dari paket mulai awal 2020, kemudian 2023 kita kembangkan ada namanya batch 2, paket-paket batch 2. Nah kemudian pada waktu 2024, kita mau nggak mau mulai Desember, ini harus ada juga nih paket yang kita sebut batch 3 gitu ya. Tapi dari keseluruhan paket ini,
Tentu tidak semua itu untuk 17 Agustusan gitu ya, tapi ada yang memang selesai, sekarang pun juga ada yang sudah selesai, tapi ada juga yang nanti untuk diselesaikan sesuai kontrak ya sebetulnya ya, itu Oktober gitu ya, ada yang September, ada yang akhir tahun, tapi yang kontrak-kontrak 2024 itu bahkan ada sampai awal tahun depan gitu ya. Jadi itulah yang sebetulnya yang ada seluruh paket. Seluruh paketnya itu kurang lebih ada 106 paket gitu ya. 106 paket itu sudah memiliki anggaran kurang lebih 83 triliun. Secara total progresnya dari seluruh paket ini 45%. Tapi kalau kita bicara batch 1 saja, yang terutama ini yang sudah gencar-gencarnya kita lakukan seperti istana dan sebagainya itu progresnya secara keseluruhan ya 88%. Di sini termasuk di dalamnya yang batch 1 semuanya ya 40 paket itu. Untuk yang batch 2 sudah 46, kemudian yang batch 3 memang masih baru 8%. Nah, ini adalah progres selama ini gitu ya yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana kita mencoba untuk masuk sekarang kesiapan infrastruktur terutama PUPR ya, kita bicara PUPR untuk upacara 17-an. Kita melihat bahwa lingkupnya PUPR itu ada beberapa. Yang pertama adalah kantor pemerintahan, kemudian yang sifatnya kawasan, lalu ada yang sifatnya hunian, perumahan, lalu yang sifatnya konektivitas jalan ya terutama baik di KIPP mohon bagaimana masuk ke KIPP, kita sebut regional di situ. Lalu ada bidang sumber daya air, termasuk drainase, khususnya drainase di KIPP ya, drainase perkotaan. Dan yang terakhir dengan air minum dan sanitasi. Nah, kita bisa mulai satu persatu. Izinkan kalau ini ya, mohon maaf ini mungkin slide-nya agak banyak ya, tetapi saya mencoba untuk mempercepat ini Mas Ruli ya. Nah, pertama kantor pemerintah. Kantor pemerintahan itu sebetulnya fokusnya untuk 17-an itu di sini. Kalau kita lihat yang kuning yang di area biru, yang ungu ya namanya ya. Ungu ini adalah istana, kawasan istana. Itu yang paling utama. Yang menjadi, artinya gini, 17-an itu bukan berarti bangunan-bangunan ini semua selesai di 17, tidak. Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan untuk kegiatan 17-an. Karena kontrak mereka pun juga bukan katakanlah kalau 17-an berarti misalnya kontrak mereka sampai awal Agustus atau Juli, bukan. Mereka kontraknya malah setelah 17 Agustus gitu ya. Tapi untuk kegiatan 17-an kita fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional memang akan dilakukan kegiatan di situ untuk kegiatan 17-an. Di depannya ada 4 blok itu ya. Ada masing-masing 4 kotak kecil-kecil, itu adalah tempatnya Kemenku di depan istana. Kemenku ini gitu ya. Lalu di sebelah kalau dilihat di slide di screen ini di sebelah atasnya istana itu ada satu blok juga yang ada 3 blok kecil-kecil kuning itu adalah untuk Kemenseknek gitu. Nah, inilah yang kita prioritaskan fungsional untuk kesiapan 17 Agustus. Nah, rinciannya kita bisa melihat bahwa pertama Istana Negara. Istana Negara itu nanti akhir Juli itu yang saya sebut tadi sebagian besar ruangannya ya. Istana Negara itu yang ada di tengah ya. Kalau yang Garuda itu kantor presiden. Itu akan fungsional ya, ruangan-ruangan utama di istana. Lapangan upacara sudah pasti udah bisa ya, bisa dilakukan. Podiumnya juga sudah selesai gitu, semua udah berfungsi 100% dan siap ini untuk digunakan untuk upacara. Kapasitasnya cukup banyak untuk lapangan upacara, tapi berapa nanti 8 ribuan ya. Tapi kalau untuk tamu nanti saya kira itu kan yang mengatur dari Kemenseknek ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi memang kalau melihat apa yang di atas ini sebetulnya desainnya ya,
desainnya, yang dibawa itu realnya sekarang progres gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kantor presiden yang di belakang itu sekarang juga sedang berproses nih. Nah, memang kalau kita melihat nantinya sampai ke belakang ya, progres-progres yang ada, Juli ini adalah memang bulan yang kita sebut sebagai test and commissioning gitu. Jadi bulan uji coba supaya Agustus bersih gitu ya. Dulu waktu kita menetapkan bagaimana skenario-nya menyiapkan target ini, kita mengatakan Juni itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan untuk 17-an itu selesai, baru kemudian kita bicara uji coba atau test and commissioning di bulan Juli gitu ya. Termasuk di sini istana juga dilakukan test and commissioning di situ. Di bangunan kawasan Istana Kepresidenan ini kan ada sebetulnya ada 4 paket ya. Di samping ini kan ada juga yang untuk satpres dan sebagainya gitu. Dan yang keempat nanti ada untuk pavilion, tapi pavilion bukan target Agustusan ya. Tapi kalau untuk fungsional target Agustusan itu mulai dari tadi istana dan lapangan upacara, kemudian kantor presiden gitu ya. Ini semua harapannya Juli ini sekarang sudah hampir semua ya. Bila-bilanya Garuda juga sudah Juli ini kita selesaikan gitu ya. Dan semua komponen mechanical, electrical dan sebagainya untuk fungsionalnya bangunan ya kita selesaikan semua. Demikian juga untuk yang bangunan satpres ini. Ini juga yang utama kita selesaikan ya. Ada mes pas pampres, ada gedung untuk damkar ya. Ini semuanya servis ya. Lalu genset utama, kemudian pos jaga, gedung K9 gitu ya. Semuanya kita ini kan sama gedung satpres sendiri. Nah, itulah yang kita lakukan untuk istana. Lalu kita melihat bahwa di sebelah atas dari istana itu ada sektek, kemudian di bawahnya ada Menko ada 4. Nah, Menko itu ada 4, yaitu untuk 4 Menko yang ada sekarang ya, konsepnya nanti share office, itu di situ akan menjadi share office. Nah, kita melihat bahwa misalnya dari Kemenko 1 gitu ya, atau kita mulai dari Kemenko 1 dulu ya. Kemenko 1 ini untuk Agustusan gitu ya, untuk 17 Agustusan, maka 4 tower yang ada di sini Juli ini akan fungsional, kapasitasnya itu ada kurang lebih 519 ASN bisa berkantor di situ. Karena apa? Belum semua lantai selesai. Tapi yang kita selesaikan adalah tower yang pertama. Ini ada 4 tower ya. Tower yang pertama itu akan fungsional 3 lantai gitu ya. Tower 2 ada 3 lantai, tower 3 ada 3 lantai, tower 4 ada 3 lantai. Itu masing-masing dengan kapasitas jumlah orang bisa bekerja di situ, di 3 lantai itu. Ya, itu sampai dengan Juli ini kita siapkan. Nah, walaupun demikian, di situ juga ada nanti auditorium gitu ya. Kapasitasnya lumayan banyak, 500-an orang gitu. Ada kantinnya juga gitu ya. Kemudian juga area parkir di basement, yang juga untuk roda 4, roda 2, dan juga untuk malah untuk sepeda juga ada di situ. Demikian juga misalnya di Kemenko 2 gitu. Kalau tadi rata-rata 3 lantai, di sini di Kemenko 2, Juli ini kita selesaikan fungsional hanya 1. Memang di Kemenko 2 ini lebih lambat, karena startnya memang lebih belakangan ya. Nah, ini hanya ada 1 tower dari 4 tower yang ada. Tapi kita usahakan targetnya 6 lantai di sini. Di Kemenko 2 itu 6 lantai. Itu kurang lebih bisa menampung nanti 475 ASN. Nah, kemudian di ASN 3, ini rencananya untuk Polhukam gitu ya. Kalau tadi 1 untuk Mapres, 2 untuk perekonomian gitu ya. Tapi tentu nanti ini akan ada diatur lebih lanjut oleh Menpan ya. Nah, kalau ini untuk Polhukam itu yang Kemenko 3.
Nah, ini akan berfungsi juga beberapa lantai dari 4 tower itu di Juli ini. Tower 1 ada 3 lantai gitu ya. Tower 2 bisa sampai dengan tower 3 hanya 2 lantai. Kalau tadi tower 1 3 lantai, tower 2 tower 3 2 lantai gitu ya. Kemudian lantai tower 4 3 lantai. Tower 4 3 lantai. Nah, ini semua akan kita fungsikan dengan jumlah lantai yang ada. Demikian juga untuk Kemenko 4 sebetulnya. Di sini beberapa lantai dari seluruh lantai itu akan dari 4 tower itu akan fungsional. Tower 1 ada 3 lantai, tower 2 akan ada 1 lantai gitu ya. Kemudian tower 3 ada 3 lantai, kemudian tower 4 ada 3 lantai. Nah, ini semua Kemenko ini kalau dengan target, sebetulnya kita targetnya karena nanti mengantornya itu baru Septemberan gitu ya, maka target ini pasti di bulan September akan lebih baik gitu ya, sehingga kita mengatur istilahnya target ekosistem Agustus gitu, istilahnya begitu kita ya bahasa teman-teman ya. Jadi tentu dengan harapan Agustus dibanding sekarang gitu ya, di samping Juli nanti ini, Agustus pasti akan lebih baik. Tapi paling tidak dengan gambaran di Juli, total tadi yang fungsional gitu ya, di beberapa 4 ada yang 3 dan 2 lantai itu tadi, kurang lebih ada 2.100-an gitu ya, 2.170-an lah kira-kira. Kapasitas yang sekarang, tapi kok nanti bulan untuk Septemberan untuk kantor pasti akan lebih banyak gitu ya. Karena kontrak mereka memang sampai Oktober sebetulnya, sampai Oktober. Tapi karena sebagian kan akan digunakan untuk holding ya, kalau ada nanti ada tamu-tamu VVIP, ada beberapa holding di di Kemenko 1 dan Kemenko 3. Kenapa 1 dan 3? Karena yang paling dekat dengan istana. Itu holdingnya akan dibawa di lantai dasar situ. Semua kita fungsikan, tapi walaupun begitu ya memang kita harus menyelesaikan kan, jadi tidak hanya lantai dasar ya, lantai 2-nya, lantai 3-nya juga sudah kita selesaikan. Nah, itulah sebetulnya apa yang kita lakukan untuk Kemenko gitu. Nah, kemudian juga di Seknek, kalau yang tadi di atasnya istana itu kan ada Seknek ya, memang ini bangunannya ada 3 sebetulnya towernya, 1 itu masjid, yang sebelah kiri itu masjid. Nah, kita mencoba dari sudut yang sama supaya ada gambaran kurang lebih bahwa 3 tower ini masing-masing baru 4 lantai ya sebetulnya, baru 4 lantai ya, karena bangunannya lebih dari 4 lantai itu selesai fungsional ya. Tapi 4 lantai ini sudah bisa, kalau misalnya nanti teman-teman Seknek akan berkantor itu 4 lantai dari 3 tower ini akan selesai. Kapasitasnya lumayan di sini karena bisa sampai 1.700-an ASN ya. Dari targetnya keseluruhan kalau semua lantai itu dibangun itu 2.800-an. Nah, jadi kita melihat bahwa ini sudah disiapkan. Tower 1 kurang lebih 800, tower 2 kurang lebih 600 gitu ya, tower 3 kurang lebih 200 gitu. Itu kita siapkan di Juli ini. In case ada holding atau ada apa istilahnya tempat istirahat, mungkin ada tamu, itu kebijakannya nanti dari panitia perayaan ya, itu silakan aja. Tapi kita siap, kurang lebih ada 4 lantaian ini kita sudah siapkan kita. Ada auditorium juga yang kita sudah fungsionalkan di sini gitu ya, ruang rapat besar juga sudah ada gitu. Dan tentunya ini semua akan kita selesaikan juga akhirnya itu beyond 17-an juga, karena tadi kan baru 4 lantaian kira-kira seperti itu. Nah, baru kemudian kita melihat yang pertama tadi ini kantor ya, ini yang akan menjadi target 17-an. Kemudian yang kedua adalah penataan kawasan. Penataan kawasan maksudnya adalah bagaimana supaya bangunan-bangunan ini yang diprioritaskan tadi itu bisa menjadi satu di dalam satu kawasan gitu ya, supaya ekosistemnya nanti bisa didorong menjadi lebih hidup dengan nantinya ada berbagai varian fungsional di lantai dasar dan sebagainya gitu ya, yang semuanya terhubung, aksesibel. Nah, penataan kawasan ini ada beberapa, terutama yang kita targetkan adalah yang di depan istana.
Ya, di depan istana itu kita mulai dari Plaza Seremoni ya. Plaza Seremoni, saya kira teman-teman mungkin sudah melihat juga. Nah, ini adalah Plaza Seremoni. Memang tahap 1 kita sebutnya ini sudah selesai, sudah 100%. Yang kita lakukan sekarang untuk ini adalah ya penyempurnaan lah. Untungnya sudah selesai duluan, jadi kita bisa perbaiki gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti pasti akan banyak masyarakat gitu ya yang akan ikut ya meramaikan 17-an di sini gitu. Nah, ini kita rapikan betul, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Di sini ada paling depan dari istana itu ada bangunan melengkung, itu adalah visitor center. Ini tempatnya nanti informasi gitu ya, pusat informasi, dan mungkin ada satu apa istilahnya booth separuhnya ya, itu untuk UMKM atau apa itu kita siapkan kosong gitu ya. Nah, tapi yang paling utama adalah visitor center adalah untuk informasi. Nah, di sebelah kanan kalau kita melihat yang gambar di bawah itu adalah yang warna hitam, itu adalah galeri untuk UMKM di lantai dasar, itu 2 lantai. Itu kita siapkan. Nah, mungkin sekarang lagi diupayakan ya oleh teman-teman otorita juga mengundang bagaimana kemitraan untuk bisa menyiapkan UMKM ikut berpartisipasi untuk 17. Saya kira yang berminat akan sangat banyak sekali. Nah, kalau kita melihat terus ke belakang gitu ya, setelah Plaza Seremoni itu namanya Plaza Bendera. Plaza Bendera ini atau disebutnya Beranda Nusantara karena di sini itu juga ada nantinya semacam museum gitu ya, ya artinya tidak sekedar museum mati gitu ya, kita sebutnya semacam beranda juga. Di situ ada memorial park juga gitu ya. Tetapi ini ada bendera tinggi, nantinya bendera tinggi ada di sini. Makanya kita sebut sebetulnya Plaza Bendera ini awalnya. Tapi ini bukan target 17-an gitu ya. Bukan target 17-an. Sama juga untuk yang plaza di depannya Plaza Bendera itu namanya Plaza Bhinneka. Mungkin bisa dijelaskan di sini ya. Plaza tadi mulai dari pertama ya, Plaza Seremoni, lalu ada Plaza Bendera, lalu ada Plaza Bhinneka. Kita bisa melihat temanya beda-beda nih sebetulnya. Plaza Seremoni itu mengusung nasionalisme sebetulnya karena dekat sekali sama istana. Ya, kemudian Plaza Bendera itu zaman sekarang gitu ya. Zaman lalu, masa lalu. Makanya itu ada bendera di situ tinggi, lalu ada semacam museum Beranda Nusantara. Jadi bagaimana kisah kemerdekaan